Hai, jadi dalam sebuah bukunya itu Robert T. Kiyosaki, ini buku yang paling viral, Rich Dad and Poor Dad, Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Ini menceritakan tentang bagaimana kita bisa mencapai kekayaan dalam hidup kita yang singkat ini. Nah, ilmu pertama yang harus diketahui katanya adalah mempelajari cash flow. Apa itu cash flow? Singkatnya kita bisa bilang cash itu kan uang cash, flow itu alur. Jadi alur uang keluar masuknya uang itu dalam dompet kita. Uang kan ada yang masuk, ada yang keluar ya. Nah, yang memasukkan uang itu, apapun yang kita miliki, apapun yang kita beli itu namanya aset. Apapun yang diwariskan pada kita itu namanya aset. Sedangkan lawannya adalah liabilitas yang kita miliki tapi malah mengeluarkan uang. Nah, yang harus kita luruskan di sini dulu itu, aset dan liabilitas itu tidak selalu sama untuk setiap orang. Misalnya, ada seseorang yang membeli mobil, ya. Dia membeli mobil untuk menjual nasi kuning misalnya di pinggir jalan, di mana, meskipun dilarang, tapi kan dia dapat uang dari situ ya. Atau dia jadi supir daerah yang setiap hari pulang pergi ke sana dan ke sini, bawa penumpang dan dapat uang dari situ. Nah, bagi dia mobil itu jadi aset. Beda sama misalnya tetangganya yang iri karena tetangganya tadi itu beli mobil baru, dia juga beli mobil yang baru. Meskipun mobilnya sama, tapi di dia jadi liabilitas. Karena apa? Karena kan dia tetap harus ngeluarin bensinnya. Bensin mobil itu kan mahal kalau dibandingkan dengan motor. Dia tetap harus ganti olinya setiap 2 bulan. Kalau ada yang rusak dia harus ganti kalau tetap mau dipakai. Dan tetap dia harus bayar pajaknya setiap tahun dan ada cicilannya karena tidak dibeli lunas misalnya. Sedangkan tetangganya meskipun sama tetap ada perawatannya, ada pajaknya, ada uang bensin dan segala macam, tapi kan ketutup karena dia pakai untuk berusaha, entah jual nasi kuning, antar jemput penumpang dan seterusnya. Jadi itu harus dibedakan aset dan liabilitas. Jadi gimana dong? Kita harus ngilangin liabilitas ya, nggak bisa juga, nggak bisa juga. Kita harus tetap menyeimbangkan antara aset dan liabilitas. Soalnya liabilitas juga nggak bisa hilang. Hidup kamu misalnya, hidup kamu itu kalau salah ngurusnya bakal hanya jadi liabilitas. Karena hidup kamu kan mengeluarkan biaya. Makan butuh biaya. Kalau kamu tinggal ngontrak butuh biaya, beli rumah butuh biaya, baju butuh biaya, ada keturunan keluar biaya juga. Hidup kamu pun bisa jadi liabilitas kalau kamu nggak nyimbangin antara aset dan liabilitas. Jadi kunci pertamanya itu tadi harus tahu diri dulu. Kamu tuh ketika mau beli sesuatu atau mau memiliki sesuatu, pikirin dulu. Ini bakal jadi aset, masukin uang, atau malah jadi liabilitas. Liabilitasnya worth it enggak? Karena kan ya tetap harus ada uang yang keluar tanpa manfaat kan? Ya, seimbangin saja.